Sudah? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Teman-teman, ini pertama kalinya ya. Karena saya ngomong sama Bapak, Bapak, saya rakyat biasa nih, ngundang nggak ada suratnya, boleh nggak Pak? Boleh. Nah, ini teman-teman membawa hawa segar buat kita para pekerja migran Indonesia yang selalu khawatir nih tentang bea cukai. Nah, ternyata bea cukai itu bersahabat dengan kita. Jadi kalau ada yang bilang, Miss Yuni nih dibayar nih, coba aja hubungi Bapak, terus kalian ngundang Bapak. Nggak usah bayar teman-teman. Kenapa? Nggak usah bayar, nggak usah dibayar. Kita sama-sama memberikan informasi yang berdasarkan fakta. Jujur, saya itu juga trauma sama bea cukai. Tapi nggak lagi kan? Udah. Jadi Pernah. Gini Bapak, saya jelaskan. Ini HP saya 2 nih. Karena saya tuh email ya teman-teman ya. Ini pasti yang daftar email ini khawatir Pak. Saya tuh mudik, saya berteman dengan bea cukai, tapi saya tuh masih punya trauma secara pribadi tentang email Pak. Jadi ini yang kita bahas email dulu ya teman-teman. Kebetulan saya pegang HP. Nah, baru kemarin 2025 ini bulan Juli Pak. Dua-duanya ini saya daftarkan. Nah, benar bayar Pak. Tapi yang ini 300, yang iPhone nggak ngerti saya iPhone berapa ini 300. Yang ini 200, yang ini 350. Saya nanya, kenapa beda padahal bagusan ini? Ternyata bea cukai itu melihat dalemannya Pak. Memori katanya. Ya. Terus saya sudah aman nih Pak. Banyak teman-teman yang menanyakan kenapa ada yang 3 bulan saja. Itu apa sih yang terjadi kok? Katanya daftar email tapi kok cuma 3 bulan saja. Mohon dijelaskan nih Pak biar aku nih paham loh Pak wong awam ya. Mas Eka, silakan. Oh iya. Jadi Miss yang 3 bulan ini itu banyak ya berseliweran ya Betul, di betul. sosial media ya Betul. gitu. Bahkan bea cukai ngadain biaya sadap ya? Bukan ya Pak ya? Saya nanya nih, apa itu? Yang soalnya di media sosial itu 3 bulan saja gitu loh. Padahal kan katanya nggak bisa. Apa itu Pak? Nah, dari Kominfo, Komdigi sekarang namanya ya. Oke. Dari Komdigi itu memang ada fasilitas untuk turis, Miss. Turis yang dari luar negeri itu kalau di Indonesia dia bisa tuh punya SIM card atau punya jaringan Indonesia lah. Oke. Maksimal 3 bulan. Kemungkinan adalah yang digunain itu adalah yang fasilitas ini. Gitu. Oh, berarti nggak daftarnya kayak saya tadi di bandara itu ya? Bukan Tidak ke kami permanen. bayarnya. Oh, berarti teman-teman ada yang salah paham karena mereka mengatakan saya kok cuma daftar 3 bulan saja. 3 bulan ya. Karena setahu saya, karena saya sudah daftar sendiri ya teman-teman ya. Ini saya sendiri loh Pak ya. Saya daftar, saya trauma nih Pak. Jangan-jangan cuma 3 bulan. Ternyata tidak. Nah, Oke. berarti yang beredar di media sosial itu jasa pembukaan email. Berarti penipuan. 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 Banyak banget ya yang atas nama bea cukai. Kenapa ada klarifikasi Pak? Kita sudah klarifikasi, Miss. Oke. Tapi itu dia mungkin kita masih kurang gaungnya. Nah, kami sangat bersyukur tentunya. Miss Yuni undang kita, nah bisa langsung ketemu sama followernya Miss Yuni. Oh, Biar tahu semuanya. sebenarnya klarifikasi tapi nggak viral. Nggak viral, belum viral karena tidak bareng Miss Yuni. Oh, oke. Teman-teman, ini berarti artinya adalah peluang nih buat teman-teman yang ada di luar negeri, influencer di luar negeri. Karena mungkin penyampaian dari pemerintah itu bahasanya Pak izin minta maaf ya. Kami nggak paham nih Pak. Bahasanya mungkin formal banget. Nah, teman-teman influencer yang ada di luar negeri, jika kalian menemukan sesuatu yang kalian curigai adalah bea cukai, mungkin lebih tepatnya langsung berhubungan dengan bea cukai ya Pak ya. Setuju. Karena Bapak melakukan klarifikasi tapi kami nggak paham. Bapak juga menunjukkan bukti tapi nggak nyampe ke kita. Berarti masih sama Bapaknya harus mendekati influencer itu untuk menyampaikan secara Menjelaskannya Langsung ya. biar sampai jelas sekali. Oke. Nah, ini berbicara tentang email Pak. Itu saya pribadi merasa tidak sulit nih. Tetapi di luar sana itu image-nya bea cukai kok begitu Pak? Iya. Kenapa Pak, ada apa ya? Kenapa kok? Sorry. Oh, Bapak yang tadi itu. Oke. Kenapa image-nya bea cukai itu di luar masih seperti itu? Ya, ini memang bisa dibilang ini adalah kelemahan kita.
Karena kan komunikasi itu kan nggak ada yang gratis ya, Miss ya. Betul. Nah, sementara yang kemampuan kita itu memang tidak maksimal seperti yang lain-lainnya. Nah, ini mumpung diundang sama Miss, nah kita bisa menjelaskan ini sebenarnya Bea Cukai, yaitu tugasnya melayani. Tugas Bea Cukai itu ada 2, pengawasan dan pelayanan. Mengawasi dan melayani. Nah, dari kita karena pergerakan barang itu bahan peledak kah atau barang yang dilarang kah, nah itu kita awasi. Tapi kalau untuk bagi yang lainnya, penumpang-penumpang yang lain, pelintas batas yang lainnya, itu kita melayani. Oke, mengawasi barang-barang terlarang. Barang-barang terlarang. Tapi untuk teman-teman pekerja migran sebenarnya cuman kita melayani. Tapi udah trauma duluan. Mulai sekarang jangan trauma. Oke, teman-teman banyak sekali yang menanyakan banyak hal, tapi 60 pertanyaan nggak bisa dibaca. Jadi saya ambil poinnya aja. Ingatkan saya kalau saya salah. IMEI tadi sudah terjawab bahwa bukan kuasanya Bea Cukai tentang IMEI. Berarti providernya. Bagaimana Pak? Jadi tugasnya Bea Cukai itu adalah mengawasi pergerakan barang. Indonesia itu ada wilayah kepabeanan. Nah, apabila ada pergerakan barang dari luar wilayah kepabeanan Indonesia, itu yang kita jagain. Okay. Nah, bagi barang kiriman atau khususnya pekerja migran, itu ada pembatasan sekali kirim itu $500. Dan itu boleh sebanyak 3 kali dalam 1 tahun. Syaratnya apa aja Pak? Syaratnya itu hanya ketika lagi kiriman itu mencantumkan nomor paspor dan nomor BP2MI-nya. Nah, itu nanti ada pembebasan $500. Nomor BP2MI, nggak semua orang punya nomor BP2MI, Pak. Ketika lagi ada pekerja migran yang tidak terdaftar di BP2MI, itu hanya diperkenankan mengirimkan 1 kali dalam 1 tahun dengan nilai sampai batas $500. Nah, ini yang aneh ya Pak ya. Kalau di Hong Kong, karena saya kebetulan di Hong Kong, kita itu nggak punya nomor BP2MI Pak. Kita punyanya kontrak. Dan kontrak kerja itu kita ada di COP-nya dari Indonesianya. Apakah itu sudah tidak bisa dipakai? Karena kita nggak ada nih nomor BP2MI. Itu yang ngecop siapa bis kontraknya? KJRI. KJRI. Betul. Oh, ini coba ceknya di situs. Saya sambil baca Miss ya, biar nggak salah ya. Di situs peduliwni.kemlu.go.id gitu. Nah, itu untuk ngecek status Cisco BP2MI-nya gitu. Tapi suka error. Ini kenyataan faktanya suka error. Nah, yang Evan jangan dibaca, nggak apa-apa. Evan nggak usah dibaca. Jadi teman-teman, yang saya tahu kalau di Hong Kong itu ada kontrak kerjanya Pak. Kalau kontrak kerja itu masuk dalam yang 1 kali apa 3 kali ya? 3 kali Pak. 3 kali. Karena dulu waktu pembuatan undang-undang itu kita di BP2MI kan itu sudah disahkan. Nah, inilah yang kenapa saya bilang nggak sinkron Pak. Betul, nggak sinkron satu sama lain karena pembantu saya sendiri itu kirim barang dia hampir kena nih Pak. Tapi saat saya datang ke BP2MI itu connect Pak. Dia nggak punya kartu BP2MI. Nggak punya kartu? Nggak punya. Tapi saya datang ke ruangannya BP2MI itu cuma ngetik Yuni Andarwati dan pembantu saya itu tercantum. Tapi dia nggak punya kartu BP2MI. Nah, berarti kan sebenarnya antara Bea Cukai nih, mungkin Bea Cukai ya, itu tidak ada sinkronnya sama BP2MI mungkin atau bagaimana Pak? Kalau sinkron sih ada ya Miss, karena kalau saran saya ya, coba nanti secara reguler dicek deh Miss. Oke, siap. Statusnya pada Cisco BP2MI seperti apa ya gitu. Karena kan kalau namanya kontrak pasti kan ada jangka waktunya ya gitu. 2 tahun, betul. 2 tahun gitu ya. 2 tahun. Coba nanti misalkan kalau udah mendekati kontrak itu expired atau katakanlah ternyata kontraknya udah expired dan belum diperbarui lagi, apakah masih tercek apa enggak gitu. Oke, siap. Petugas-petugas punya kok toolsnya untuk ngecek dia terdaftar apa enggaknya gitu. Dan itu akan dipakai nih ketika lagi barang kiriman. Nah, kita lihat tuh datanya, kita masukin nomor passwordnya. Nanti data itu bisa jadi bagaimana kita memperlakukan barang kiriman tersebut. Yeah. Oke, siap. Nah, ini berbicara tentang pengiriman barang. Saya melihatnya itu Bea Cukai image-nya itu ngodol-ngodol barang, Pak. Ngodol-ngodol ya? Iya, ngodol-ngodol barang gitu. Maksudnya
Bahasa Indonesianya apa sih, Miss? Ada, tapi semua ngerti, ngodol-ngodol ngerti ya. Ngobrol-ngobrol apa bahasa Indonesia? Ngobrak-ngabrik. Iya. Wong beso ya angel ya Pak, sorry Pak. Iya ya. Itu gimana sih Pak? Kok bisa masuk sekelas Bea Cukai ya. Ngobrak-ngabrik Pak. Masuk sampai celana dalam hilang, baju hilang, katanya saya nggak mungkin menurut pendapat saya. Bea Cukai mempertaruhkan seragamnya yang dari kecil sampai besar hanya untuk ngambil kotang Pak. Itu saya. Iya. Tapi mungkin penjelasannya dari Bapak atau Masnya gimana? Nah, silakan. kalau kiriman nih Miss, Iya siap. itu kan diinput di sistem dulu ya. Siap. Kalau emang harus diperiksa fisik nih ya, Uh-huh. bahasa kaminya adalah jalur merah gitu. Oh, oke, jalur merah. Kalau emang harus diperiksa fisik, nanti kita kasih alert ke PJT ya, bahasa kami PJT, ekspedisi. Oh, ekspedisi. Iya. Kargo. Kargo ya. Bebasannya uangnya. Oke, lanjut Pak. Gak apa-apa kan biar sekalian Pemahamannya iya, biar pemahamannya setara. biar setara ya. Bahasa kami PJT, bahasa Kita yang kargo. Oke, gitu. siap. Kami alert nih, ini barangnya harus diperiksa, tolong disiapkan. Oke. Nah, mereka buka nih barangnya, Yang buka adalah si kargo itu, petugas kargo. ekspedisinya gitu, petugasnya. Oh, oke. Heeh. Bukan Bea Cukai. Bea Cukai tidak pernah mengodol-ngodol tadi, Pak. Tidak. Loh kok Di SOP kami nggak boleh, Bu. Gak boleh. Nggak boleh. Oh, oke. Itu SOP kami. Jadi memang ada peraturannya bahwa Bea Cukai tidak boleh Bongkar. bongkar apapun itu. Yang bongkar itu adalah perusahaan jasa titipan PJT tadi, kargo tadi. Oke. petugas kargo. Terus sampai kalau ada pembongkaran itu, maksudnya setelah dibongkar, ada barang hilang itu kira-kira posisinya masih ada di Bea Cukai atau transfer ke gudang? Nah, Jadi berebutan Kita Pak belum jawab. Bentar. Ini pegawai-pegawai kargonya harus amanah loh, karena Iya. kalau kalian nggak amanah kita akan lihat nih, karena image-nya yang saya dapatkan adalah Bea Cukai pengodol-ngodol. Nodol barang kiriman. Hati-hati loh. Jadi kargonya. pertama kami mengundang Miss Yuni melihat bagaimana cara kerjanya di barang kiriman. Siap, ayo melok. Ayo. Diundang kita untuk barang-barangnya itu apakah benar yang ngodol-ngodol itu Bea Bea Cukai Cukai. atau bukan? Oke, Nah, siap, di Bapak. dalam tempat pembongkaran barang tadi ada CCTV yang merekam suaranya juga. Di situ petugas Bea Cukai hanya melihat. Di Oke. situ juga pakai sarung tangan. Itu standarnya itu sudah ada di dalam SOP kami. Yang buka itu adalah petugas kargonya tadi dan itu membungkus itu juga petugas kargonya tadi. Dan itu dilihat apakah ada yang tertinggal, tercecer atau apa. Nah, itu langsung disegel lagi. Sealed by post gitu. Seal by post. Itu udah disegel lagi. Nah, ketika lagi sealnya itu kebuka berarti bukan di meja itu, di odol-odolnya. Odol-odol. Oke, mungkin ada tambahan, Mas? udah sih cukup Miss. Ya, intinya Bea Cukai petugasnya datengin barang pas udah kebuka gitu Miss. Tapi kenapa nggak klarifikasi, Pak? Sekarang klarifikasi nih, Miss. Makasih loh, Miss. Oke, siap, Pak. Karena selama ini kita nunggu, kenapa sih kalau memang bukan Bea Cukai tidak speak up. Nah, artinya adalah kargo-kargo ini yang mengatasnamakan Bea Cukai, hati-hati nih. Kalau kalian salah satu kargo yang termasuk dalam komplainan Mbak PMI, ini kita akan laporkan. Nah, seandainya nih Pak, kalau ada kargo yang nggak amanah, apa sih tindakan Bea Cukai? Ada nggak tindakan? Karena kan sebenarnya di luar kuasanya Bea Cukai juga sih, saya Iya. paham ya. Sama kayak tadi IMEI, di luar kuasanya Bea Cukai. Tapi kan Bea Cukai juga sudah bongkar nih barengan sama mereka, tapi ternyata ada barang yang hilang di perjalanan. Apakah Bea Cukai bilang, bukan urusan saya dong? Atau ada laporan seperti apa Pak ini? Biasanya sih Miss, kalau ada yang lapor hilang, ya kita arahin ke kargonya ya. Karena kita kan taunya adalah sampai itu barang udah di-seal saja kan. Betul. Setelah udah di-seal, Udah kita lepas. ya Lepas. meriksa barang yang lain atau Betul, kita betul, kemana betul, kan betul, ya. betul. Gitu. Betul. Nah itu kita akan arahinnya ke mereka gitu, ke ekspedisi. Ngerti maksudnya Ya, kalau betul. ekspedisi tidak amanah, nah kan putus nih hubungan kita nih sama pemerintah atau apapun. Bagaimana caranya kita kayak, ini ekspedisinya nggak bener nih. Ya bagaimana kita sebagai masyarakat nih?
Kalau sebagai masyarakat sih ya Polisi. Jadi Alamak. ketika lagi ada laporan, kalau itu bisa dilaporkan langsung ke kargonya. Siap. Nah, pun kalau itu disampaikan ke kita, itu akan kita teruskan lagi ke kargonya. Apabila ini sering laporan, oh ini kok salah lagi, nah kita coba konsolidasikan kenapa ini kasus yang sama terus berulang. Nah, mungkin kita Jawaban yang bisa kasih warning nih sama kargonya tadi. Hey, udah dalam 1 bulan ini sudah 2 kali, Berapa kali dalam ya? 1 tahun ini sudah berapa kali. Nah, itu yang bisa kita kasih warning. Pun kalau terus itu nanti bisa kita sampaikan juga itu dimasuk ke kementerian mana ya yang memberikan izin kargo itu. Nah, kita bisa teruskan ke sana. Rekomendasi. Rekomendasi. sifatnya ya. Oke, teman-teman berarti kalau sekarang Bea Cukai sudah memberikan klarifikasi bahwa memang mereka tidak menyentuh barangnya janggal. Nah, ini berarti kalian ini tanggung jawab kalian untuk melaporkan berapa kargo. Oke, kargo A, barangnya hilang siapa aja di mana aja, kargo B, kargo C, biar dinotis sama pemerintah Indonesia juga. Ya benar ya Pak? Iya. Jadi artinya adalah barang-barang menumpuk itu ada di gudang mereka. Iya. Iya, Seperti itu ya Pak ya? bukan gudang Dan Bea Cukai. yang anehnya Pak, ini kargo-kargo nakal ini Pak, banyak sekali yang nyampe rumah terus bilang, disuruh Bea Cukai. Tapi saya minta surat Bea Cukai karena saya kan ada nih sampel dari Bea Cukai dan uangnya itu dikirim ke Hong Kong Pak, pakai Hong Kong dollar. Nah mungkin ini masukan aja ya Pak ya, mungkin ini kaget Bapak bahwa sebenarnya ada rentetan cerita nih Pak. Satu, seseorang ngumpulin barang, ditaruh di rumah, terus dititipin di kargo, setelah di kargo dikirimkan, setelah nyampe di Indonesia mereka bilang Bea Cukai minta uang tambahan dalam bentuk Hong Kong dollar Pak. Dan saya yakin itu bukan, karena setahu saya memang ada surat yang harus kayak apa sih, kode billing ya bahasanya? Kode billing Iya. benar Miss. Betul. Itu bagaimana Pak untuk membedakan yang penipuan atau yang asli itu apa? Silakan. Kalau yang asli nih Miss, Heeh. pasti ada nomor tracking, nomor tracking. resi. Oke. Itu kan buat dicek ya Oke. secara internasional ya. Di website kami juga ada, di website beacukai.go.id / barang kiriman, disatuin penulisannya gitu. Oke. Boleh diminum Pak? Oke. Nah, itu nanti dicek nomor resinya, statusnya seperti apa, terus biayanya berapa, di situ ketahuan. Oke. Kalau di situ nggak ada datanya, patut curiga tuh Miss. Bener gak nih barangnya dikirim? Nyampe di Indonesia. Iya, atau enggak? nyampe nggak di Indonesia Nah, nih? ini kan beda Pak. Kalau kargo itu ada nggak sih di dodot Bea Cukai tersebut, di Bea Cukai, websitenya Bea Cukai? Kan itu yang melalui pos Pak. Kalau melalui pos itu ada. Tapi yang kargo sampai barang berapa kilo gitu loh Pak. Ada nggak trackingannya? Kayaknya nggak ada. Yang bisa tracking cuma kargonya saja. Iya, kargonya aja kalau itu Miss. Makanya kan ini yang menjadi masalah itu bukan yang pos itu, Bukan saya yang pos. menerima telepon itu bukan yang pos itu Mas. Saya lebih banyak yang itu loh, kargo besar-besar itu loh. Yang door Door to to door ya istilahnya ya. Betul. Nah, kalau door to door itu memang di luar kendali kami Bu, karena itu tidak ada nomor pengirimnya. Nah, itu kita nggak bisa nge-track itu. Nah, biasanya itu koreksi saya kalau salah ya. Jadi itu dikumpulin, nah dalam satu paket besar, nah itu pakai satu akun, satu pengirim. Nah, ini barangnya siapa? Terus ternyata udah di-seal lagi, diperiksa, seandainya diperiksa, udah di-seal lagi, terus nanti dikirim lagi tuh barang-barang. Nah, entah itu tercecer, ketika lagi handlingnya nggak benar. Nah, itu udah jauh di luar Agak susah Miss itu. kuasa kami. Oh, berarti yang memang tidak bisa terkontrol itu lebih ke kargonya. Iya. Dan itu berarti tergantung dari kargo yang amanah Atau yang kurang baik Yang tadi. tidak amanah ya. Betul, yang tidak baik tadi. Jadi hati-hati pilih kargo aja sih teman-teman. Jadi Ya. kalau dari Bea Cukainya nih kita sudah kulik-kulik nih, emailnya sudah, barangnya sudah. Apa pertanyaan kalian tadi? Tentang apa coba? Penipuan Pak. Banyak nih. Iya, penipuan atas nama Bea Bea Cukai. Cukai. Kenapa? Mungkin sempat viral juga yang dimana orang beli gamis 200.000 didenda 9 juta, 8 juta. Terus habis itu beli mangkok, beli piring dari Arab Saudi. Kalian ini juga aneh.
beli piring ngapain di Arab Saudi? Sebenarnya gitu loh Pak. Saya bingung ya, Mak. Sebelum saya mengkritiki bea cukai, saya tuh cuma pengen bilang sama teman-teman, beli karpet ngapain di Arab Saudi, beli baju ngapain di Thailand. Kalian itu udah lama nggak pulang Indonesia, padahal di Indonesia apapun ada. Bener-bener semua ada. Kenapa? Karena di bayangan kita udah 10 tahun, 20 tahun di luar negeri itu merasa bahwa Indonesia itu belum maju. Indonesia udah maju. Nah, pertanyaannya, kenapa kalian beli di luar negeri? Terus habis itu lewat bea cukai, katanya ditahan bea cukai. Ada loh Pak foto-foto penipuan bea cukai, apa-apa itu semua ada. Tetapi setelah saya cek, itu cuma profilnya aja bapak-bapak itu, saya nggak sebutin satu persatu, nanti pencemaran nama baik, cuma fotonya aja yang dipakai. Nah, dari bea cukai sendiri itu ada nggak sih klarifikasi atau memberikan edukasi atau bagaimana caranya agar nama bea cukai ini tidak dipakai oleh penipu-penipu tadi? Ada nggak solusinya bagi kami itu untuk membedakan satu bea cukai asli, tapi saya sudah tahu itu bukan bea cukai asli, tapi kenapa bea cukai nggak keluar menunjukkan bahwa itu bukan kami gitu? Nah, Silakan. poin pertama nih Miss, petugas bea cukai itu nggak pernah nelpon langsung. Oh iya juga sih. Yo, itu poin pertama. Iya, betul terus. Poin pertama nggak pernah nelpon langsung. Kalau nelpon langsung, terus ngakunya petugas bea cukai, Itu dia pakai profil seragam bea cukai iya, gitu. seragam bea cukai itu nyari di internet banyak. Iya. Iya, Fotonya Dan itu bapak-bapak. sudah dipastikan itu adalah penipu. penipu. Itu ciri paling pertama, Miss. Ciri pertamanya. Iya. Ciri Ciri-ciri utama adalah bea cukai tidak Tidak pernah telepon privat lagi, apalagi telepon Hongkong. Iya. Gara-gara mantok. Gara-gara baju gamis. Gara-gara baju gamis. Nggak pernah. Iya juga. Itu yang namanya Pak Kurniawan kan sempat viral tuh ya Pak ya. Iya. Video saya sempat di-stick oleh bea cukai juga. Satu, ciri-ciri bea cukai tidak pernah telepon customer. Iya. Oke. Kedua Pak, ada cirinya lagi nggak? Yang kedua biasanya bilang barangnya ditahan, minta ditransfer uang, Miss. Betul. Ke rekening pribadi. Nah, Nah. itu tidak ada. Sekarang sudah modern. Sebenarnya kan bisa tahu ya sebelum kirim uang itu namanya siapa. Kalau Iya. namanya bea cukai, kan nggak ada orang Nggak juga ada. dilahirkan atas nama bea cukai. Nggak tahu kalau 10 tahun lagi ada ya. Jadi inspirasi nanti. Jadi inspirasi ngasih nama bea cukai ya. Bener juga ya. Iya juga ya Pak ya. Kan nggak ada yang namanya bea cukai. Kalau nama saya Yuni Andarwati bisa ditiru ya Pak ya. Iya. Namanya Yuni ada ribuan. Iya. Kalau bea cukai kan nggak mungkin nih. Aku lahir nih, anakku aku kasih nama bea cukai biar nanti bercanda. Dari lahir udah diniatin jahat. Dari lahir udah diniatin jahat mengatasnamakan bea cukai. Oke. Dan ciri-ciri berikutnya Pak. Pertama tadi tidak akan pernah telepon. Kedua, tidak ada nomor rekening yang akan diberikan kepada setiap orang yang bermasalah dengan bea cukai. Dan ketiga, ada? Ketiga itu biasanya kalau udah ngancem-ngancem, Miss. Nah, Iya juga ya. Iya. dia mesti mepet-mepet. Wow. Tiba kasih waktu 5 menit, 10 Oh, menit. 1 jam kayak gitu-gitu. Bikin orang panik. Karena psikologisnya kalau panik kan apalagi sama aparat ya, Miss. Iya betul. Udah ketakutan duluan pas itu. Oh iya juga. Iya. Izin Bapak sambil menjelaskan, saya lihat di YouTube ini apakah ada yang komen minta dijelaskan apanya nih. Jadi intinya adalah pertama bea cukai tidak akan pernah Nelfon nelpon langsung, tidak pernah minta pembayaran itu ke rekening ke pribadi. rekening pribadi. Terus Kalau udah ada ancaman-ancaman udah hampir pasti deh tuh. Oke. Nih, ada yang komen bagus nih. Saya juga beli peralatan rumah tangga komplit di Indonesia. Wah, ini cinta Indonesia ya, jadi nggak usah itu ya Pak ya. Ini komennya udah, Miss gimana kok HP tetap nggak ada sinyal? Udah daftar email kena biaya 325, cuman bisa pakai wifi. Daftarnya di mana Mbak? Benar nggak sih? Benar, Ya. harus tahu. Karena ada orang jasa sadap itu penipuan juga loh Pak. Benar nggak sih? Jasa Ya. sadap itu penipuan. Karena dari bea cukai tidak pernah ada seperti itu. Ternyata kita semuanya sudah berkualitas. Iya, karena kitanya lama nggak pulang, makanya kita nggak tahu apa-apa. Kenapa saya undang bea cukai? Karena kemarin sempet Pak, saya itu bentrok sama orang mengatasnamakan bea cukai, kirim coklat. Coklat
apa ya? Coklat Arab. Nggak tahu coklat. Dubai. Dubai. Iya. Nonton. Followers atau Follower. Coklat Dubai diselundupkan dari Batam ke Jawa. Iya. Nggak lucu. Nah ini para penipu-penipu, saya cuma bilang satu. Kan saya sudah bilang saya bestie nih sama Bea Cukai. Jadi kalau kalian memakai nama Bea Cukai, besok saya pinjam seragamnya untuk Enggak bercanda Pak. Karena butuh sekolah. Jadi di Cirebon Bea Cukai ya nggak ada Bea Cukai yang kita bahas itu yang ada di bandara teman-teman, dan juga pengiriman. Jadi kalau Bea Cukai, emangnya Bea Cukai ada di Cirebon Pak? ada. Oh ada, berarti saya yang berbagi. Maaf. Oke, jadi saya pernah kena bayar 250 barang yang ditahan terpaksa saya kirim. Tidak Mbak, itu dari kargo yang meminta. Karena saya sudah menyelidiki sendiri, kenapa saya telepon Bea Cukai, saya datangkan Bea Cukai karena satu hal. Tentang penipuan, saya lebih fokus ke penipuan atas nama Bea Cukai. Jadi banyak sekali orang-orang promosi di media sosial, jualan barang murah, tetapi Bea Cukainya mahal. Kan nggak mungkin Pak, barangnya cuma 200, terus tidak terdaftar di Bea Cukai. Barang 200 terdaftar di Bea Cukai, kan nggak mungkin juga teman-teman. Jadi iPhone 11 kena pajak berapa? Butuhkan bagian email direo, suruh nih. Suruh nih. iPhone 11 tidak bayar, karena saya sendiri sudah daftar. iPhone 11 email tidak bayar. Jadi mungkin karena bapaknya asli bapak itu punya bagian DDW, lah mau takoi bayar piro yo ora paham. Bener enggak Pak? Ada aplikasinya. Ada aplikasinya sendiri. Oke. Jadi nggak bayar ya yang dari iPhone 11. Pan ada pertanyaan menarik nggak yang ada di TikTok? Sejauh ini belum ada. Nah, aku nanggapin Miss yang tadi yang pengiriman dari Indonesia ya. Betul. Bea Cukai ngirim barang, kok ngirim barang sih? Bea Cukai meriksa barang juga yang cuma dari luar negeri doang, Miss. Kalau belinya Iya. kalau belinya di Indonesia itu nggak pakai pemeriksaan Bea Cukai, nggak lewat Bea Cukai gitu. Kayak nyambung kan? Iya. Iya juga Nah, ya? itu salah satu penipuan juga, Miss. Ciri penipuan adalah dia di media sosialnya bilangnya biasanya dikirim dari kota A gitu di Indonesia ya. Alamat tujuannya di kota B gitu. Ya, Tapi ternyata masih Indonesia. masih Indonesia. Terus? Tapi ternyata Dibilang dibilang ini harus bayar bea cukai nih gitu. Itu salah satu ciri penipuan juga. Iya juga ya. Oke. Mereka izin ini ada yang tanya, Miss. Ya. Saya dikirimin baju majikan lewat pos, kok saya kena bea cukai, Miss? Saya di Indonesia. Di Saya Indonesia. dikirimin baju dari majikannya di luar negeri, tapi dia kena bea cukai. Posisi yang terima paket di Indonesia. Majikannya itu orang Indonesia bukan? Bukan ya kemungkinan ya? Kemungkinan bukan, Miss. Bukan ya. Kalau majikannya bukan orang Indonesia, ya relate sama kalau impor kan memang dikenain bea masuk dan pajak dalam rangka impor ya, Miss gitu. Oke. Jadi karena dia bukan PMI. Bukan, yang ngirim pun kan bukan PMI gitu. Yang penerimanya aja PMI, Iya, tapi kan penerima. sudah Tapi nggak dia sudah relate ya. Udah nggak dia ini, sudah di Indonesia. udah. Ya karena yang kirim adalah majikannya. Coba yang kirim adalah pembantu yang baru. Nah, itu bisa. Solusinya itu mungkin mbaknya ya. Jadi kalau pingin kirim barang, majikan mau ngasih pembantu yang lama, suruh pembantu yang baru kirim pakai paspor dia. Itu pun Itu kalau solusinya. pembantu yang lama, itu pun kalau pembantu yang baru orang Indonesia ya, Miss. Oh iya. Siapa tahu orang luar negeri. Nggak bisa. Oke, jadi jelas banget ya teman-teman ya. Jadi kenapa kemarin sempat saya debat sama bapak juga ya, pengiriman barang yang ya ini pengirim bajunya bayi, kenapa kena bea cukai sebesar itu? Tetapi gini Pak, kenapa sih tidak relate nih baju harga 800 kena bea cukainya 800? Ini yang resmi loh, ini dari itu. Apakah karena kesalahan menulis US dollar tadi atau bagaimana? Jadi ini sering terjadi Pak. Jadi oke, kena bea cukai, tapi harga yang kalau dikalkulasikan itu Kok sama? iya, masa harganya Harga lebih sama dengan mahal? Bea cukainya, pajaknya. itu apa yang Jadi terjadi? ini kami bea cukai itu kan barang kiriman itu tidak dari satu negara, tidak hanya dari Hong Kong atau tidak hanya dari Singapura, tidak hanya dari Amerika yang sama-sama dolar nih. Oke. Nah, perusahaan jasa kargonya tadi, pengirimnya tadi, nah hanya nulis dolar. Nah itu tidak dilihat nih dolarnya dolar apa. Nah itu kadang-kadang yang membuat salah paham.
Nah, harusnya langsung dilengkapi dolar Hong Kong, dolar Singapura, dolar Australia, dolar Amerika atau apa. Nah, di situ tuh kelihatan. Dan kita memang setiap minggu itu ada tuh keputusan Menteri Keuangan yang membuat ketetapan harga setiap mata uangnya. Karena harga mata uang kan terus berubah. Nah, itu ada ketetapan Menteri Keuangannya dan itu setiap minggu itu berubah. Nah, itu menjadi panduan kita. Nah, untuk mempermudah atau tidak menjadi kesalahan lagi, langsung dilengkapi dolar Hong Kong, dolar Australia, dolar Singapura, atau dolar-dolar lainnya. Oke. Kecuali kalau Tapi ringgit teknik. mungkin juga masukan buat bea cukai juga ya Pak ya. Mungkin tidak tertera Hong Kong dolar ataupun Hong Kong Taiwan atau Hong Kong Singapura. Tapi kan dari negara pengiriman itu sudah jelas nih. Mungkin masukan ya. Jadi biar tidak kita gagal paham nih sebagai pekerja migran. Kan kita dari Hong Kong, masa sih nggak bisa baca dolar ini kan? Itu mungkin masukan ya. Jadi kalau saya melihat dari pusat, karena di Jakarta kita ngirim 2 barang nih Pak. Yang satu di Jakarta, yang satu di Banyuwangi. Di Jakarta itu cuman kena pajak bea cukai itu 15.000. Nah, kenapa yang di Banyuwangi itu kena sampai 900? Sempat viral kan Pak? Ya. Nah, artinya adalah cara baca pegawainya juga harus diteliti nih dari daleman bea cukai. Mungkin masukan ya buat bea cukai ya, izin ya. Jadi gini Bu, yang input itu adalah perusahaan jasa titipannya. Nanti Miss kalau ke Pasar Baru, nanti kita undang juga tuh PT Pos yang input itu tuh dari perusahaannya, bukan bea cukainya. Juga bukan bea cukainya. Bukan. Kalau kami ibaratnya nerima data apapun yang dikasih tahu oleh ekspedisi, ya itu yang kami terima gitu loh, Min. Karena sama-sama kirim celana dalam Jakarta dan Banyuwangi. Iya. Di Jakarta Hobi ya, Mas, kirim celana dalam ya. Hobi banget. Hobi ya. Jadi teman-teman tuh hobi banget juga. Burungnya dibungkusnya dari luar negeri Pak. Bercanda, jangan serius ya. Tapi iya juga ya. Kalau tadi membahasnya celana dalam. Oke, betul. Ya, masuk akal juga. Jadi artinya adalah karena yang bisa dibilang pos tadi yang ada di Jakarta 15.000, yang di Banyuwangi berarti kan input mereka sendiri yang melakukan kesalahan. Oke. Ekspedisinya. Oke, siap. Mungkin ada pertanyaan next. Ada pertanyaan nih Pak, barang saya hilang dari ekspedisi ketika pemberangkatan pengiriman. Katanya ke scan bea cukai, itu di mana ya? Waduh. Dari mana ke mana tuh, Mas? Mungkin boleh lebih spesifik ya Kak, spesifik lagi pertanyaan kirimnya dari mana ke mana? Oke, itu saya bisa bilang itu kargo mungkin ya Pak ya. Tadi yang kita bahas di awal ini mbaknya baru muncul mungkin ya. Jadi itu kargo masuk, di scan, terus dibuka tadi itu Pak. Mungkin bisa dijelaskan sekali lagi. Kalau barang kan dari luar negeri, zona merah, zona hijau, atau tidak berzona itu mungkin ini yang kena zona merah mungkin Pak. Zona merah. Jadi barang itu semua barang kalau lewat pos itu semua barang untuk seluruh Indonesia masuknya kantor pos Pasar Baru. Oke. Nah, di situ barang masuk kan dari Bandara Suta, masuk terus di scan. Nah, itu kan kita lihat tuh apakah ada cairan atau ada barang berbahaya atau ada barang larangan. Itu dilihat. Nah, ketika lagi ada indikasi, nah itu yang masuk jalur merah. Nah, ketika jalur merah nanti kita minta tuh petugas ekspedisinya untuk membuka. Nah, petugas datang ketika lagi sudah terbuka. Nah, di situ di ruangannya ada CCTV. Itu lihat ada yang kececer kah, ada yang jatuh kah, atau ketika lagi sobek kena barangnya atau apa itu kelihatan. Nah, dari situ pas sudah selesai diperiksa dan itu tidak menjadi atensi kami, tidak ada hutang, pajaknya atau apa, itu ditutup lagi dan itu nanti di-seal lagi. Nah, di-seal ketika lagi keluar udah tanggung jawabnya ekspedisi lagi. Ketika lagi tidak ada indikasi yang harus ada kewajiban fiskalnya, itu langsung masuk jalur hijau. Nah, itu langsung tinggal dikirim oleh PT Pos. Begitu juga di DHL atau di FedEx atau di ekspedisi lainnya, hal yang sama diperlakukan. Dan kita di setiap kantor itu ada petugas bea cukainya. Oke, berarti artinya sebenarnya bea cukai sendiri itu cuma mengawasi toh? Iya, melayani apabila ada yang perlu menjadi atensi negara. Oke, satu lagi pertanyaan? Ya, ini ada yang nanya, saya gabung aja ya Pak ini. Pertanyaan gini, apa saja barang yang tidak boleh dikirim ke Indonesia dan bagaimana cara kalau mau kirim obat-obatan dari luar negeri? Mau kirim paket obat-obatan? Paket obat-obatan. Nah, paket obat-obatan Pak Eka.
obat-obatan ini kan termasuk barang yang harus diawasi ya, Miss. Siap Pak. Pengawasnya itu di Indonesia dari Badan POM. Nah, kalau mau kirim barang yang obat-obatan itu harus ada izin dari Badan POM dulu, Miss. Oke, siap. Ya, biasanya kalau ke pasar baru, saya contohin satu kantor ya. Kalau ke pasar baru, dari kantor kami sama kantor Badan POM itu kami sinergi, Miss, bareng-bareng gitu. Jadi biasanya ada alert di sistem itu harus ada izin, nanti ada link yang harus diisi sama si penerima barang di Indonesia gitu. Nanti si penerima barang tuh isi apa aja yang dikirim obat-obatannya. Kalau memang ada resepnya, wah lebih bagus lagi. Kalau misalkan memang itu ternyata, oh iya obatnya cuma ada di luar negeri gitu. Oke. Kalau ada resepnya itu lebih bagus lagi gitu. Diisi datanya, nanti dari Badan POM verifikasi, lalu nanti dari Badan POM sampein ke kami. Gitu. Oh, intinya adalah ada link yang harus diisi karena di Indonesia sudah banyak obat-obatan sih. Kenapa harus dari luar negeri? Bisa dibilang seperti itu. Kan di Indonesia sudah lengkap kan? Kenapa harus ambil obat dari luar negeri juga gitu loh, maksudnya adalah berarti kan harus diperiksa juga. Dan ingat, obat-obatan dari luar negeri belum tentu sesuai dengan orang Indonesia juga. Kalau diperjualbelikan mungkin berdampak seperti itu, Pak. Iya, harus ada izinnya juga kan dari Badan POM ya. Kalau mau diperjualbelikan, karena kan kita nggak tahu yang dari luar negeri ini apa aja ternyata yang ada di dalam obat itu gitu. Di dalam description-nya bisa dibilang. Oke, siap. Nah, ini ada yang ngasih tahu Pak dari Mbak Sri Kancil ya. PR Bea Cukai cuma terima data dari ekspedisi, tapi tetap di X-ray Mbak. Jadi Bea Cukai nggak pegang kardus orang ekspedisi yang buka, seperti itu, benar? Betul. Kurang lebih. Jadi ini Mbak Sri yang komen ya. Mbak Sri Kancil mengatakan bahwa berarti kita paham nih teman-teman, selama ini kita gagal paham Pak, jujur. Saya kira itu tadi pengodol-ngodol itu Bea Cukai, yang tukang rusak email itu Bea Cukai, terus penipuan juga Bea Cukai. Nah, dari sini kita paham teman-teman. Nggak kenal maka nggak sayang. Dan saya juga sudah infokan ke Bapak buat teman-teman yang lainnya yang tidak paham. Beliau pun mengajak kalian datang ke tempat Bea Cukai biar kalian tahu, lihat sendiri. Miss aja, bukan yang lainnya. Iya, nggak apa-apa juga. Saya nanti jadi ini terbuka gitu loh Pak. Maksud saya adalah pembukaan informasi itu tidak hanya bertengger. Oh, mungkin Yuni dibayar Pak seperti info. Kan juga nggak tahu. Jadi kita terbuka nih buat teman-teman. Jadi tidak membawa narasi bahwa Bea Cukai yang membuka. Ini tidak ada sama sekali Bea Cukai yang membuka. Kargonya yang harus dicurigai. Kenapa Miss Yuni bilang jangan kirim barang? Kalau memang di Indonesia sudah ada. Betul. Benar nggak sih? Sekarang gini loh Mbak. Tapi ya keluarga di rumah kira amanah loh Pak. Kok tuku katok ya di tukang. Iya loh masih aku ya bingung loh Pak. Maksud saya ada gini loh. Saya paham teman-teman Pak. Mungkin saya cuma berbagi aja sharing tentang feelingnya PMI ya Pak ya. Kita itu beli barang sedikit Pak. Harga $50 itu mungkin harga 100, kita teruskan di Indonesia aja. Jadi kayak ada yang 20.000 mainan anak-anak, lihat di pasar beli, disimpan. Nah, giliran dikirim Pak, barangnya hilang. Itulah yang membuat mereka itu sangat sedih sekali. Nah, selama ini kita berpikir bahwa Bea Cukai tidak peduli dengan yang kami rasakan. Berarti sekarang kita harus cari kargonya nih. Iya. Mungkin saya nih undang kargonya sekalian duduk sama bapak-bapak yang ada di sini. Kalian tuliskan kargo apa aja, mungkin seperti itu Pak, kita bisa spesifik nih kargo apa aja yang nggak benar, kita laporkan langsung dan kita rekomendasikan agar kargo itu tidak dipakai saja, jadi tidak merusak nama Bea Cukai. Plus orang-orang yang mengatasnamakan Bea Cukai itu bisa tahu nih bahwa Bea Cukai hadir. Mereka selalu bilang kalau memang bukan Bea Cukai kenapa nggak klarifikasi? Karena instansi pemerintah memberikan penjelasan nggak viral. Ora payu. Bener museumnya Pak ini live sebentar aja ada 355 orang yang nonton. Setiap paket barang pasti kena Bea Cukai. Nah, salah Demit Laros ya. Jadi tidak ada Bea Cukai. Yang dikenakan Bea Cukai adalah barang-barang di atas $500. Bener nggak Pak? Ya. Karena ini ketentuan waktu itu saya ikut rapat. Jadi saya paham banget barang apa saja yang bisa dibawa dan barang apa saja. Itu mungkin saya sudah jelaskan ya. Bukan rahasia lagi banyak maling. Nah, ini kita harus cari malingnya.
Kalau malingnya tidak kita ketemukan, kita akan mencari kambing hitam. Dan ini kebetulan seragamnya juga hitam. Sorry Pak. Tapi bukan kambing. Jadi di kambing hitam kan ini yang hitam tapi kambingnya bukan ini ya. Oke, dari ekspedisinya bener. Oh ini ada yang jawab. Alia Putri dari ekspedisinya Miss memang bener yang adul-adul. Wah, bahasa apa lagi nih adul-adul? Tadi adul-adul. Alhamdulillah 8 tahun kirim 2 kali dan saat pulang saja dapat oleh-oleh. Wah ini. Jadi mungkin sudah jelas ya, ada pertanyaan nggak? Ada lagi Miss. Ini mungkin kayaknya biar mbak-mbak yang di luar pada tahu, kebetulan sini ada sekitar 1.900 orang nih. Oh, Ada yang 1.900, oke. Ada yang tanya, boleh dikasih tahu barang apa yang tidak boleh kami kirim ke keluarga supaya kami tidak kirimkan katanya. Nah, kalau yang nggak boleh dikirim pasti yang barang-barang terlarang ya, Miss. Oke. Barang-barang keras ya Pak? Iya. Apa Pak barang-barang keras? Dengarkan ya ini biar direkam sama anak-anak. Apa Pak? Kalau PMI sendiri, Miss, itu udah ada ketentuannya ya. Barang-barang yang boleh dikirim ini yang mana. Terus tadi nambahin sedikit ya, Miss, yang tentang 500 US dollar itu adalah khusus PMI ya. Takutnya ini nanti tiba-tiba dipotong sama lain gitu. Dianggapnya adalah semua kirim 500 dolar. Jadi 500 dolar ini adalah khusus PMI, diberikan batasan 3 kali setahun. Oh, spesifik ya teman-teman. Iya. Oke. 3 kali setahun. Untuk barang-barangnya yang boleh dikirim, saya baca sambil baca ya, Miss, Siap, biar nggak siap. ini ya. Biar nggak salah ya. Oke, siap. Oke, jadi ini adalah biar kita kuat semua teman-teman. Jadi biar teman-teman tahu bahwa ada yang bisa dikirim, ada yang tidak bisa dikirim. Tadi klarifikasi juga, saya ngomongnya 500 per tahun ternyata khusus buat PMI, Iya, khusus bukan PMI. semua orang. Karena saya bukan PMI, jadi aku bayar. Mau pikir aku orang bayar. Oke, silakan. Nah, barang-barang yang boleh dikirim itu barang keperluan rumah tangga dan barang konsumsi, Miss. Oke, keperluan rumah tangga. Ya, terus Oke, siap. bukan barang kena cukai. Barang kena cukai itu di Indonesia ada beberapa. Yang pertama rokok, Miss. Oh, rokok. Ya, betul. terus Siap. minuman keras. Oke, siap. Di kami bahasanya adalah minuman mengandung etil alkohol gitu. Oke, Ya siap. bahasa sederhananya adalah minuman keras. Oke. Terus etil alkoholnya dong itu nggak boleh tuh. Oh, Alkoholnya original doang juga. ya, Oke, siap, bukan siap. yang udah jadi minuman gitu. Oh, alkoholnya yang oke, bisa bilang originalnya Iya, itu. originalnya. Oke, siap. Terus ya barang istilahnya di kami LHPTL ya. Itu kayak rokok bentuk lain, vape, Oh, vape. Oke, siap. pots, itu kan Enggak apa-apa, TKW enggak bawa. PMI enggak bawa ini, Pak. Oke, lanjut. terus bukan barang-barang yang berbau handphone, HKT kalau di kami sebutnya. Handphone, komputer dan tablet itu Oh, paketan enggak ya boleh. paketan nggak boleh. Itu namanya HKT. Ya HKT Oke. gitu. Terus barang-barang yang bukan untuk diperdagangkan, itu Miss poinnya. Oh, oke. Nah, sebentar. Mungkin ini nggak nyambung ya. Itu tadi dipaketkan nggak boleh bawa HKT, handphone, komputer, iPad. Tapi kalau dari bandara nih, saya dari Hong Kong bawa komputer, boleh kan? Itu boleh. Nah, ini yang Ya, sering gagal bedanya paham. barang kiriman yang dikirim pakai ekspedisi sama barang bawaan. Itu Gitu. beda. Ya, bawaan kan dibawa Boleh, Pak, langsung ya? ya sama orangnya, Sama Miss. orangnya. Nah, ini kemarin ada yang nanya sebelum berlanjut ya Pak ya. Ada yang nanya bahwa mas-masan dipakai boleh ya Pak ya? Nggak kena biaya cukai ya? Selama memang batas wajar ya, Miss. Ya Karena maksudnya kalau ada dia ton Pak ya. iya nggak bisa jalan gitu. Ya ini teman-teman kadang-kadang lucu Pak pertanyaannya. Ini saya mau pulang bawa mas-masan boleh nggak? Ya saya jawab, selagi tidak 1 ton kayaknya boleh. Ini, oke lanjut Mas. Udah itu sih, Miss. Poinnya adalah barang yang tidak untuk diperdagangkan gitu. Barang yang tidak untuk diperdagangkan selagi ini kalau barang paketan. Tapi kalau barang bawaan juga tidak boleh membawa barang untuk dijual lagi. Iya. Kecuali yang dipakai secara pribadi. Yes, Oke. untuk keperluan pribadi. Jadi teman-teman mungkin ada yang bertanya lagi tentang biaya cukai. Nah, ini arahnya sudah ada yang lain ini. Ini pertanyaannya gak jalur ya. Sebenarnya ini yang Bapak biaya cukai. Jelaskan VIP Land. Ya bukan mereka, Nggak ada hubungannya. VIP Land itu imigrasi, Pak. Oh. Yang karpet merah itu. Iya. Kita kan nggak dapet. Terus ngapain juga mau ke karpet merah? Nggak ada hubungannya. Ini biaya cukai. Barang bawaan, barang
kiriman ya, itu lebih ke situ. Kalau parfum Dior 700 ml bisa naik nggak, Miss? 70 atau 770? Itu yang 700 ml. menentukan pesawat, untuk Ya. biar cukup. Gede banget 700 ml, gede banget. 700, hampir seliter. Mau mandi pakai Saya parfum. bacanya biru, Pak. Ternyata 70, Pak. Mandi parfum ya. Makin banyak. Apa? Ini ada yang nanya kalau bawa makanan kayak buah-buahan gitu gimana syaratnya? Nah, Dari ini ada Hongkong, penjelasannya dari nih. Hongkong. Dari Hongkong, oke. Terus sepatu, tas gimana? Ah, Bawa ya. emas gimana? Banyak banget. Ada 2.200 sekarang. Mas. Oke, keren. Buah-buahan nih Pak, gimana? Apakah ada standarnya? Kalau setahu saya di New Zealand, bawa satu apel aja padahal orangnya lupa. Nggak boleh. Bukan nggak boleh Pak, kena denda Denda, langsung. Oh, langsung kena Tempat. denda ya. Nah, pertanyaan saya di Indonesia nih, bawa tadi apa pertanyaannya? Bawa buah-buahan. Buah-buahan ya. Apakah boleh? Kalau itu yang ngatur karantina, Miss. Makanya kan di bandara itu ada Oke. custom, imigrasi sama karantina. Kalau itu karantina yang ngatur, Miss. Gitu. Oh, karantina ini masalah makanan ya? Ya. Food itu masalah makanan. Nah, Pak bawa gitar kena bea cukai nggak? Bawa gitar. Heeh. Kalau gitarnya Melankolis. ada 50, ya itu kan emang ada ya yang sehari pakai gitar dan langsung dibuang gitu. Ya, poinnya adalah yang bukan untuk diperdagangkan, Miss, gitu. Yang wajar aja gitu. Lek gitarnya cuma satu ya nggak bayar, tapi lek satu orang bawa 50 katain bapaknya tadi ya nggak. Nah, ini tapi pesan juga, Miss, ya, buat yang mau datang ke Indonesia, kalau emang barangnya baru nih belinya di sana nih, invoice-nya jangan dibuang, Miss, gitu. Karena kan barang bawaan juga, harganya berapa? iya, Ya. ada batasnya, Oh gitu. ya, siap. Kalau memang udah lebih dari batas ya nanti akan kena, Miss, gitu. Bawa tas, sepatu, pakaian untuk anak-anak apakah kena bea cukai? Nah, Enggak, aku bawa sendiri. Itu nggak usah wakili, aku bawa gue. Enggak, itu enggak kena. Pertanyaanmu sing rodok enggak ngono lho, Rek. Jadi aku iso ngelokno bea cukai lek gak bener gitu loh. Lah pertanyaanmu padha karo aku ya, saya tuh udah sering pulang jadi saya tahu nih. Jadi masa bawa sepatu terus gak sepatuan gitu? Ayo pertanyaannya masuk akal. Maksudnya gini, Miss. Gimana, Pak? Dia bawa sepatu pakai kardusnya 2 beli baru. Nah, itu kena. Tapi Itu kalau ada kardusnya tarif dibuang, sendiri. Kasusnya dibuang. Gimana Pak? Kasusnya udah dibuang nih, bawa 3. Nah, itu sebenarnya banyak orang juga kan ada pakai sepatu lari, sepatu ini. Tapi kok tiga-tiganya sepatu lari semua nih. Nah, dan kelihatan baru. Nah, ini bisa jadi Dicurigai. dicurigai. Iya juga ya. Kalau dipakai sendiri masa 3-3-nya dibawa sih? Bener ya Pak ya? Iya. Ini Bawa 5 rasanya sepatu lari semua gitu kan. dijual sama tetangga tadi. Senin beda, Selasa beda sepatunya. Jadi penasaran. Tapi percayalah Pak, yang kita bahas PMI, jadi nggak akan Nggak bawa- mungkin yang- nggak mungkin. Ya. Saya secara pribadi mengatakan bahwa kita itu sebenarnya hanya ingin menyenangkan anak-anak kita. Kebanyakan kalau kita beli itu mungkin sepatu buat anak, suami, ya suami 1 ya Pak ya, kan nggak mungkin bawa 5 tadi ya Pak ya. Jadi suami 1, anak itu pun ukurannya beda-beda. Jadi bagaimana kita berpikir untuk menjual Pak? Buat kita sendiri aja susah. Iya. Iya kan, jadi karena saya yakin ini teman-teman, karena ini hanya yang mereka khawatirkan ini kan dimakan oleh publik, didengar oleh banyak orang, makanya mereka lebih ke spesifik bahwa kayak tadi itu 500 itu buat PMI, karena nanti arahannya kemana-mana, oh kan ini ngomongnya udah 500 kenapa saya kena, seperti itu kan. Tapi ini kita bahasanya itu inung sama ya. Itu khusus untuk PMI ya. Jadi kalau di luar PMI kita tidak membahas tentang perusahaan, kita tidak membahas tentang just tip, karena PMI nggak akan membahas ini Pak. Jadi kita itu hanya punya barang, kita kirim punya kita pakai sendiri. Jadi PMI itu tidak mungkin jualan. Nah, kalau barang TV Pak tak pakai, nah itu kena nggak sih TV? TV berapa in rek ngomong? Ada yang mau pakai TV Pak? Bisa kena atau enggak nih? TV ya, padahal Elektronik Pak. Rice cooker, masa ya dicukok mbak Pak rice cooker Pak? Enggak, kalau itu kan untuk keperluan rumah tangga itu kayaknya enggak. Sejauh nilainya in total itu tidak lebih dari $500. Nah, ini sekali lagi
pertanyaanmu ngancrit ya, mulai tadi sudah dijelas ngengkel ya. Berarti selagi harga rice cookermu itu tidak melebihi 500 US dollar. Rice cooker apa harganya 500 US dollar? Oke, gimana Miss biar HP ada sinyalnya, kadang keluar rumah kan ini tas teko ya, penggunanya tas teko 400 orang ya berarti tas teko lagi. Ini bagus nih pertanyaan. Saya kirim buku, Wakamoto dan ada jenis alat medis sampai sekarang masih ditahan. Gimana kira-kira cara mengurusnya? Nah, kalau itu kayaknya harus berlanjut ke saluran kita, Miss. Ke Bravo, biar nanti dibantu cek sama teman-teman ya. Jadi nanti bisa sampein nomor tracking. WA saja ke saya, nanti sampaikan ke Pak Ferry kalau memang benar ada. Saya sampaikan, karena ini kan ranahnya udah beda nih. Private itu ya? ada medisnya juga. Jadi kan Bea Cukai ini cuma spesifik buat PMI ya. Kalau medis kan nggak mungkin mbak-mbaknya kirim medis kayak gitu. Nah ini nih Pak, ditonton oleh masyarakat luas nih. Jadi kalau tadi yang komen itu pasti bukan PMI. Padahal kita bahasanya ranahnya PMI saja ini. Jadi kalau melebar mungkin bisa DM atau WA saya langsung aja. Saya sampaikan ke Bea Cukai karena penjelasannya kan beda Pak. Iya. Dan kita nggak bahas yang ke sana ya Van ya. Karena kita khusus PMI, paketan barang, IMEI, dan penipuan tentang Bea Cukai. Ada lagi mungkin? Batasan bawa HP. Satu orang itu boleh bawa HP berapa? Satu orang bawa HP 2. Jadi tidak boleh lebih. Walaupun bawa 4 dan harganya tidak lebih dari $500, yang diizinkan itu hanya 2. Nah, oke, menarik. Nah, HP itu kan yang daftar IMEI saja 2. Lah, saya bawa HP 4 nggak saya daftaran IMEI boleh dong? Ya resikonya adalah nggak bisa dapat sinyal, Miss. Gitu. Oh iya, kalau sinyalnya kan masih bawa HP 5 nggak apa-apa, tapi yang didaftarkan 2, yang 3 kadang-kadang di rumah aja nggak boleh keluar karena nggak ada sinyal. Berarti bisa dibilang yang boleh daftar hanya 2, selebihnya tidak bisa. Tidak. Tapi gimana Pak kalau saya bawa HP 5 ini, tapi HP jadul KB ini Pak? HP ini maksudnya yo sing jadul-jadul, maksudnya yang nggak bisa dipakai kayak iPhone itu. Apa juga harus tetap ada batasan 2 atau memang di bawahnya 500 tadi? Tetap batasan jumlah sih, Miss, kalau HP. Oh, kalau HP batasan jumlah 2. Jumlah, ya. Oke, paham. Untuk daftar IMEI. Untuk daftar IMEI. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi? Jadi tadi katanya kalau lebih dari 2, sisanya tuh nggak, apakah boleh didaftarkan terus kita bayar? Apakah boleh nggak? Fokusnya adalah pembatasannya itu sih, Miss. Jadi tetap ya. Tetap 2. Yang bisa dipakai 2, sisanya nggak terpakai. Gitu Iya. ya. Betul. Jadi artinya tadi seperti pertanyaan saya. Bawa HP 4, bawa HP 5. Yang boleh daftar cuma 2. Dan yang 3 tidak bisa. sundupan berarti. Seperti Buat itu ya. buat pakai di rumah aja, pakai wifi di rumah. Oke. Next. Ini katanya pertanyaan sih agak-agak kocak sih. Saya kalau mau pulang bawa wajan merek Buffalo, harganya 2 juta, apakah kena bea cukai? Enggak, itu keperluan rumah tangga. Sebenarnya kalau takore wajahnya itu ditaruh nanti aja dulu. Enggak, saya bawa soalnya Pak. 2 juta kan nggak lebih dari $500 ya. Dari $500. Itu wajan 2 juta, kalau kita masukin ayam belum diapa-apain, langsung matang jadi ayam goreng. Arek-arek iki suge-suge ojo ngomong dek kene wae kok. Ngomong linter-linter kok dikirane bea cukai mengenai pajak wajar. Oke, bawa HP 2 semuanya bebas bea cukai ya Miss ya. Betul. Setahun ada batasannya. Setahun saja ya Pak ya? Iya, dalam sekali. satu kali kedatangan dalam periode 1 tahun. Oh, berarti gampang ngomong 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Tapi saya percaya Mbak kadang-kadang 5 tahun pun belum pernah pulang Pak. Jadi saya nggak khawatir tentang itu. Kenapa dibatasi 1 tahun sekali? Ini kita untuk mengantisipasi para just tipper. Kan banyak tuh sekarang just tipper. Oh iya benar. Jadi sebenarnya lebih luas ya Pak ya. Ya. Jadi bukan khusus PMI. Jadi kan penumpang kan bukan PMI saja ya. Betul. Iya juga sih yang baperan saya berarti. Oke. Miss, sepatu bekas tak wantemi ngomong jualan iki ngomong engkel arek iki. Aduh, Miss saya malas pulang wis golek duit kirim ae sing akeh gawe aku. Miss kalau bawa emas minimal berapa? Emas itu ada batasannya ya? Emas itu kalau barang, nanti coba kita cek lagi apa ya. Nanti itu deh PR, nanti saya. Ya, nanti dijawab lewat online ya teman-teman ya. Emas, Bawa uang cash maksimal berapa? Nah, uang ada batasannya.
itu tidak boleh lebih dari 100 juta. Senilai 100 juta. Mau dolar, Singapura, Amerika, Hong Kong, peso, ringgit, tidak boleh lebih dari 100 juta. Saya sebentar. Zaman digital masa ate nggawa duit sak gebok. Nah, kira-kira begitu. Ate nggawa duit sak gebok piro kowe rek? Dek HP itu semuanya ada. Kowe kok malah ditangkap wong ora jelas nggawa duit 100 juta. Dijambret nanti. Dijambret lho Kak. Bahaya Besar ini, ya Miss teman-teman. resikonya ya. Bener kan? Ngeri ya. Resikonya ini engko hati-hati engko di JM orang-orang yang jahat itu. Dia punya uang 100 juta itu. Oke, jadi Miss tanyain dong apakah di Bandara Sultan Hasanuddin juga bisa daftar IMEI atau hanya di Jakarta? Bisa di semua kantor pelayanan bea cukai, Miss. Oke, sudah dijawab ya. Semua kantor pelayanan bea cukai yang ada di bandara. Di bandara. Oke, siap. Kalau di bandara itu penuh, itu gimana caranya kalau kita mau datang besoknya? Nah, jadi bisa Miss ada mekanismenya. Yang penting yang pertama kali itu udah daftar dulu, udah di-scan sama petugas nih. Misalkan dia penuh ya, udah malam banget kita antri gitu. Yang penting udah di-scan sama petugas, dia masih ada jangka waktu maksimal 5 hari. Nah, di situ nanti di scanannya itu ada Miss, maksimal itu harus datang tanggal berapanya gitu. Baru itu nanti nyelesain kewajiban tentang IMEI-nya. Di kantor gitu. bea cukai terdekat dia tinggal, tidak hanya di bandara. Oke. Ini yang update kita tidak tahu ya. Ternyata tapi harus scan dulu. Iya. Nggak boleh kamu sudah keluar dari bandara balik meneh. Iya. Pak, IMEI Ini Pak. handphone-nya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Oh. Jadi kalau kemalaman atau kalian sudah waktunya atau antrinya banyak sekali Atau jadi capek banget. tolong di scan dulu. Iya. Habis itu ada batas waktunya untuk buka IMEI. Iya. Oke, siap. Ada lagi pertanyaan kok guyu kamu? Nah, ini aku baca komennya si Anzar Bima katanya gini. Ini bukan pertanyaan sih, lebih ke kayak apa gitu. Kalau bisa TKI Indonesia jangan dipersulit Pak, kami udah berjuang demi keluarga dan negara agar maju. Gak nyambung, gak relate ya ini. Bawa alat pijet lagi mijeti dirimu sendiri ya alat. Pak, ada yang penting nih Pak, khususnya kalau untuk PMI yang cowok-cowok ya, untuk rokok. Bagaimana aturan bawa rokok? Oke, diulangi lagi ini. 200. Tas teko ya hari ini. 200 batang bolehnya. 200 batang ini Iya, berapa? 200 ya. Bentar, Berapa stok? Pokoknya 200 batang, kan ada satu bungkus 10, ada satu bungkus 20. Pokoknya in total itu boleh bawa 200 batang. 200 batang. 200 batang. Itu yang dibawa ya Miss, bukan Yang dibawa dikirim ya. ya. Kalau dikirim nggak boleh. Oh, 200 batang ini berapa? Lihat di sini 30-an. Kalau- Rokok isinya berapa? Berarti sama. Kurang ya satu slop kurang lebih lah. Satu slot. Ini cowok-cowok Korea, Jepang ini, Taiwan ini yang nanya ini. Oke. Maksudnya ini. Ada minta biaya sewa gedung. Biaya cukai nyewa gedung ngapain? Sendiri kok. Miss, dari Apa? Hongkong ada yang nanya, ini minta-minta PK apa sih? Pak, saya pernah daftar IMEI, tapi harus pakai KTKLN, sedangkan KTKLN nggak bisa diperpanjang di Hongkong. Gimana tuh? Tadi udah dibahas, beliau akan sinkronkan dulu karena sebenarnya sudah terdaftar nih. Makanya di kontrak kerja itu kan ada cok belakang Pak, ada gambarnya Garuda itu. Sekarang itu atas nama Bu Tantri. Jadi yang nakernya itu. Jadi ada coknya. Sebenarnya itu aja sudah bisa sih. Di Hongkong itu yang dibutuhkan kontrak kerja yang menyatakan bahwa dia adalah PMI kalau nggak punya kartu BP2 ini. Jadi kontrak kerja itu saya sudah tanya kalau itu. Alkohol tadi udah dijelasin, nanti mungkin tunggu di VT ya, nanti di update di VT di sini ya. Oke, mix 500 itu all item apa per item? Yuk barangmu se-item mau masuk 500 US dollar ya all item ya Pak ya, Ya. all item Iya. selama 1 tahun pengiriman 3 kali. 3 kali maksimal. Jadi kalau kalian 500 dolar 1 kali, ya udah next kamu udah dapat seperti itu? 1 kali $500, yang kedua $500 Enggak, juga. ya berarti kan nggak bisa ngirim kedua dong, Oh. bener nggak? Atau 3 kali pengiriman, masing-masing 500. Nggak bisa langsung dihajar 1.500. Oke, sekali kirim, oke paham. 3 kali setahun Miss, masing-masing 500 Berarti batas maksimalnya. 1.500. Total 1.500. totalnya. Oh, Ah, totalnya 1.500. Untuk 3 kali, nggak Oke. bisa 1.500 dipakai untuk 1 kali kirim. Diparetin di awal gitu, nggak Oh bisa iya, di gitu. semuanya 1.500 nggak Iya, bisa. nggak bisa. Jadi setiap kirim 500. Tapi saya yakin teman-teman nggak sampai 500 US dollar sih. Pertanyaan lagi mungkin Mas Eka atau Pak Ferry, katanya kalau untuk perhitungan daftar IMEI
dari merek HP, bagaimana cara menghitung biaya pembayaran emailnya? Kalau email ini pertama petugas tuh akan nanya masih disimpan nggak bukti pembeliannya gitu. Oke. Kalau emang masih disimpan ya harga itu bisa jadi referensi. Oke. Yang kedua adalah kalau memang sudah nggak disimpan nanti silakan declare harga yang wajar ya. Katakanlah tadi Miss Yuni kan iPhone 13 gitu. Kalau iPhone 13 harganya 100.000 di declare-nya kan nggak wajar ya Miss gitu. Declare harga yang wajar, nanti petugas juga akan ngecek juga harga yang wajarnya itu berapa. Gitu. Tambahan juga sih sebenarnya saat buka HP ini di scan itu kayak HP ini